Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin sedang jamaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara keutamaan waktu subuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumi yusbihul ibad illa malakani yanzilani." Tidak akan lewat satu subuh kecuali setiap hamba, setiap orang akan turun kepadanya dua malaikat. Jadi kita semua ini setiap subuh ada dua malaikat. Fayaqulu, malaikat itu berdoa setiap orang. Fayaqulu ahaduhuma, malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah gantikanlah yang lebih banyak, berikanlah keberkahan bagi mereka yang bersedekah subuh ini. Kalau ibu-ibu istilahkan sedekah subuh, itu sudah viral kalau ibu-ibu majelis taklim, sedekah subuh. Wa yaqulul akhar, malaikat kedua berdoa, Allahumma a'ti musikan talafan. Ya Allah, berikanlah kehancuran orang kikir pagi subuh ini. Jadi setiap orang akan didatangi dua malaikat setiap subuh. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena masih lanjutan tadi malam berkaitan masalah zakat, sedekah, infak. Orang yang bersedekah itu sama halnya dengan memberikan pinjaman kepada Allah. Nafin rayi Allah Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maksudnya bersedekah, fayudha'ifahu lahu adwafan kabira, maka Allah malu kalau tidak mengembalikan yang lebih banyak, yang lebih berkah, yang lebih melimpah daripada apa yang dia berikan. Sama kita dengan manusia. Jangankan Allah yang menciptakan kita saja manusia, Pak. Kalau kita sudah pinjam uangnya saudara kita, kadang itu kita merasa berterima kasih, dikasih lebih. Pak Haji Tabe, saya mau pinjam uang tak berapa, 1 juta, dipinjam 1 juta. Sebulan kemudian dikembalikan 1.200.000. Kenapa 1.200.000? Terima kasih. Boleh diambil. Yang tidak boleh kalau ada akad sebelumnya, riba namanya. Contoh, Pak Haji saya mau pinjam uang tak 1 juta. Berapa hari? 5 hari. Tapi kalau kembali 1.500.000 ya, maka 500 itu riba atau sisa. Tapi kalau tidak ada akad sebelumnya, tak ada perjanjian sebelumnya, hanya berterima kasih 1 juta, oke sudah. Pas kita kembalikan, kenapa 1.200.000? Maka 200 itu boleh diambil. Kalau bapak-bapak tidak mau ambil, biar saya ambil nih, kata halal. Boleh diambil. Kemudian yang ketiga, di dalam Al-Quran orang yang bersedekah itu dilipat gandakan kebaikannya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Saya umpamakan dalam ayat ini, kalau kita menanam jagung kita tanam 1 biji, 1 benih, maka akan muncul jagung itu 1 batang itu 7 bulir, 7 jagung. Ya, apa bahasanya?
Dalam satu bulir itu isinya 100 biji. Jadi satu kita tanam, kata Allah, akan kembali 700. Begitu kata Allah. Kemudian selanjutnya, di dalam riwayat beberapa athar menyebutkan, innamas sadaqah latadfa'u sab'ina baban minas su'i. Sesungguhnya sedekah itu membentengi harta kita, sab'ina baban minas su'i, membentengi diri kita daripada sab'atun sab'ina, 70 macam penyakit. Jadi ulama kita mengajarkan, Pak Bu, kalau ada keluarga sakit atau kita sakit, perbanyak sedekah. Yang kedua, khasidu amwalakum bizzaka aw sadaqah. Bentengi hartamu dari api, dari pencurian, dari apa saja dengan cara mengeluarkan sedekah atau zakat. Kemudian yang ketiga, da'u mardakum bis sadaqah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Terakhir, sebagai penutup, ternyata sedekah itu bisa menambahkan umur. Ada kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bersahabat dengan malakul maut. Jadi malakul maut datang kepada Musa. Musa, ada umatmu, kaummu, saya ingin menjemput nyawanya tanggal sekian, jam sekian, hari sekian, anggaplah jam 12. Disampaikanlah kepada kaumnya, wahai umatku, kaumku, tak lama malakul mautmu menjemput nyawamu, jam 12 kau meninggal di istanaku, di tempatku. Datanglah kemudian kaumnya Nabi Musa alaihissalam dengan satu nasi bungkus, nasi kotak, kalau bahasa kita. Di tengah jalan ada orang yang belum pernah makan, berapa hari tak pernah makan. Dia minta nasi itu. Orang yang berangkat mati di istananya Nabi Musa ini mengatakan, silahkan, saya ikhlas, karena bagaimanapun saya mau pergi mati. Walaupun saya makan, saya mau pergi mati. Akhirnya sampailah di tempatnya Nabi Musa alaihissalam, setengah 12, masih lebih kaget, tak lama lagi saya mati. Sampai jam 12, belum datang malakul maut. Lewat jam 12, tidak ada. Akhirnya umatnya Nabi Musa ini kembali ke tempatnya. Di saat yang kemudian malakul maut datang kepada Musa, kata Musa, malakul maut, kenapa kau cancel kematiannya umatku? Bukankah kau janji bahwa engkau akan mengambil nyawanya? Kata malakul maut, wahai Musa, ada hal yang dilakukannya, kemudian Allah menambahkan umurnya. Jadi ditanya, wahai umatku, apa yang kau lakukan? Tidak ada, wahai Musa, kecuali ada satu hal amalan kecil yang saya lakukan. Waktu saya berjalan ke istanamu, ada orang yang sangat membutuhkan nasi, saya ikhlas memberikan. Kata Nabi Musa, tak usah kau lanjutkan ceritamu, itulah yang menyebabkan Allah menambahkan umurmu, karena engkau bersedekah dengan ikhlas. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba yang ikhlas dalam bersedekah. Amin ya rabbal alamin.